Ya, di sini saya akan menjelaskan codingan yang dimana import NumPy ASNP yang library ini digunakan untuk komputasi numerik seperti array, vektor, dan matriks. Dan untuk import matplotlib atau pilot SPLT, library ini digunakan untuk membuat visualisasi seperti plot grafik. Untuk from Skype integrate import audience ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dengan metode integrasi numerik definisi fungsi OD. Kemudian kode mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama ODES. Fungsi ini digunakan untuk menentukan persamaan. ODES menerima dua argumen yaitu X dan T. X merupakan list atau array yang berisi nilai dari keempat variabel keadaan kali 1, kali 2, kali 3, dan kali 4 pada waktu tertentu. T merupakan nilai waktu saat ini. Di dalam fungsi ODES, nilai turunan dari keempat variabel keadaan dihitung dan dikembalikan sebagai list, kondisi awal, dan titik waktu. Selanjutnya, kode menetapkan kondisi awal untuk keempat variabel keadaan pada waktu T sama dengan 0. Kondisi awal ini disimpan dalam variabel X0. Kemudian kode membuat array yang berisi titik waktu yang digunakan untuk simulasi. Titik waktu ini disimpan dalam variabel T. Penyelesaian ODE. Setelah itu, kode menggunakan fungsi audience dari library Skype integrants untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang telah didefinisikan dalam fungsi ODES. Fungsi audience menerima 3 argumen. Yaitu ODES merupakan fungsi yang berisi persamaan diferensial yang akan diselesaikan. X0 merupakan kondisi awal. Untuk variabel keadaan. T merupakan array yang berisi titik waktu untuk simulasi. Hasil dari pemanggilan fungsi audience disimpan dalam variabel X. Variabel X berisi nilai dari keempat variabel keadaan pada setiap titik waktu yang terdapat di dalam array. T. Ekstraksi solusi dan visualisasi terakhir. Kode mengekstrak nilai dari keempat variabel keadaan dari variabel X dan kemudian membuat plot untuk memvisualisasikan hasil simulasi. Dengan demikian, kode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan dan memvisualisasikan sistem persamaan diferensial biasa. Nah, ini untuk rangkaian. Di sini pada rangkaian terdapat 6 buah resistor, 6 buah transistor, yang dimana transistor yang sebelah di sini menggunakan jenis SP channel yaitu jenis RFP3025. Kemudian yang ada 4 sisi ini itu menggunakan jenis N channel yaitu MOSFET RZ44N. Kemudian ada 2 switch untuk menekan nanti pada saat motor untuk mundurnya. Kemudian ada 6 buah dioda dan ada 7 buah resistor dan ada 3 terminal blok yang dimana masing-masing terminal blok ini untuk sebelah kanan itu sumber tegangan untuk motor. Kemudian yang di tengah ini untuk output motor dan kiri ini untuk sumber tegangan untuk mengaktifkan op-amp-nya. Nah, kemudian ini di sini ada IC op-amp-nya 442 dan 1 unit microcontroller yaitu
microcontroller Raspberry Pi Pico RP240. Nah, untuk prinsip kerjanya, pada dasarnya ketika S1 sama S4 itu diberikan nilai 1 atau nyambung, otomatis dia akan berjalan seperti ini, searah jarum jam. Bergerak motornya berputar seperti ini dalam jarum jam secara dan sedangkan pada S2 dan S3 itu disambungkan, otomatis dia seperti ini jalurnya. Dia akan mengarah sebaliknya dari arah jalur yang sebelumnya. Jadi dia dibalik untuk arah berputar motornya. Untuk prinsip berdasarkan kode program tersebut seperti ini, ketika switch K1 atau push button ditekan, otomatis dia akan mengaktifkan S1 bersama S3 atau M dan R diaktifkan dan berjalan searah jarum jam motor tersebut. Nah, sedangkan pada push button K2 ditekan, dia akan mengarah ke S2, S3 dan itu akan aktif A atau P, dan P itu aktif dan motor akan berarah ke arah jarum sebaliknya, berlawanan arah. Sekian, itu hanya saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.